Timnas Indonesia menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan di posisi kedua di atas Jepang. Skenario Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 finish di bawah Jepang itu harga mati. Ya, setidaknya ada 5 kontestan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia siaga 1 untuk menghadapi pertandingan lanjutan bulan Maret ini. Ambisi besar dirasakan Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada edisi 1938 di Prancis, Indonesia sempat ikut namun masih menggunakan nama Hindia Belanda. Dan kini Timnas Indonesia masih punya kans yang sama besarnya dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pasukan Patrick Kluivert sedang berada di posisi ketiga dengan nilai 6. Mereka memiliki poin yang sama dengan 3 negara lainnya, Bahrain, Arab Saudi, dan China. Dan Jepang berada di peringkat pertama dengan 16 poin setelah memenangkan 5 dari 6 pertandingan mereka sejauh ini. Dan Australia menyusul dengan 7 poin, tetapi hanya unggul 1 poin di atas Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China yang semuanya masing-masing memiliki 6 poin dalam kelompok yang diperebutkan dengan ketat ini. Lantas, skenario seperti apa yang harus ditempuh Timnas Indonesia untuk bisa tampil ke Piala Dunia tahun depan? Dan sesuai regulasinya, Konfederasi Asia atau AFC ditetapkan akan punya 8 wakil yang pasti untuk tampil di Piala Dunia 2026 melalui babak kualifikasi, ditambah 1 tim lagi apabila bisa melaju hingga menang di babak playoff putaran kelima. Ya, saat ini 18 tim bertarung di putaran ketiga dengan berbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing grup diisi 6 tim. Timnas Jepang diambang lolos ke Piala Dunia 2026 sebab hanya butuh 1 kali kemenangan saja. Persaingan di grup C memang sangat sengit karena 5 tim lainnya masih punya kesempatan yang sama besarnya untuk menemani Jepang. Jelas syaratnya adalah mengakhiri ronde ketiga dengan posisi tepat di bawah Jepang. Ya, hanya ada 2 tim di masing-masing grup pada putaran ketiga untuk memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih punya 4 pertandingan tersisa melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret ini, serta duel kontra Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Peluang itu masih terbuka. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pekan depan di Sydney. Jika berhasil menang, maka skuad Garuda menggeser posisi Australia di urutan kedua dalam memegang kendali untuk mendampingi Jepang. Timnas Indonesia tidak boleh lengah, apalagi tergelincir di 4 partai tersisa. Dan setelah laga di Sydney, Tomaya DKK fokus ke laga menjamu Bahrain dan dilanjutkan pertandingan di bulan Juni kontra Cina serta Jepang. Dan apabila akhirnya Timnas Indonesia gagal finish di posisi kedua besar teratas ronde ketiga, masih ada harapan untuk tampil di putaran keempat. Syarat ini adalah harus berada di posisi ketiga atau keempat klasemen akhir putaran ketiga. Sebab masih ada tiket dari wakil Asia di babak ini. Nantinya ada 6 tim di ronde keempat yang akan dibagi menjadi 2 grup. Berarti setiap grup diisi 3 tim. Timnas Indonesia harus berjuang mati-matian di ronde ini karena hanya ada 1 tiket di masing-masing grup untuk lolos otomatis ke Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Jika masih juga gagal mengunci juara grup di putaran keempat, dan peluang terakhir ada di putaran kelima. Pada fase ini, runner up dari 2 grup di putaran keempat akan bertanding dalam 2 leg untuk menentukan wakil Asia di playoff interkonfederasi. Dan tim pemenang dari putaran kelima akan bergabung dengan 5 negara lain dari berbagai konfederasi dalam turnamen playoff FIFA. 6 tim ini akan memperebutkan 2 tiket terakhir di Piala Dunia 2026. Ya,
Peluang lolos di fase ini lebih kecil karena kualitas lawan yang semakin tinggi. Namun dengan persiapan dan strategi yang matang, Indonesia tetap memiliki kesempatan untuk membuat kejutan. Timnas Indonesia punya kans cukup besar dan tidak bisa dianggap remeh oleh lawan-lawannya. Timnas Indonesia mengalami transformasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jadi untuk lolos ke Piala Dunia, Indonesia menargetkan di urutan kedua di atas Jepang. Ya, semoga target ini berjalan dengan mulus. Meskipun banyak rintangannya, tapi kita tetap percaya diri. Dan untuk kita semua hanya bisa mendoakan saja semoga timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia tahun depan.